Operasional Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran bakal dihentikan per 31 Desember 2022 mendatang seiring tren penurunan kasus COVID-19 di Indonesia. Meskipun begitu, satu tower masih akan disiagakan guna mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19. Bergabung bersama kami, Koordinator Humas RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Dr. Mintoro Sumego. Selamat sore, Pak Mintoro. Selamat sore, Mbak Rifana. Gimana kabarnya? Baik. Baik, salam sehat. Pak Mintoro, langsung saja, apakah benar RSDC Wisma Atlet Kemayoran akan berhenti beroperasi pada 31 Desember mendatang, Pak Mintoro? Mungkin kami melihatnya dari ini dulu ya, Mbak Rifana, dari adanya penurunan yang signifikan mulai dari bulan April ya, bulan April 2002 hingga sekarang itu kami rata-rata bornya itu adalah di bawah 5%. Dan juga terlihat bahwa dari hasil surveillance itu terlihat bahwa lebih banyak masyarakat yang diri dibanding di isolasi, sehingga pasien menurun pun terus sampai hari ini pasien masih ada 4 orang, dan kami melihat itu mungkin sudah harus dievaluasi lagi masih ini apakah berlanjut atau berhenti ya. Tetapi pada prinsipnya kami siap kalau lanjut, kami siap kalau tutup pun kami siap. Jadi nanti untuk penutupan itu kami menunggu arahan dari pimpinan. Oke, jadi belum ada keputusan resmi ya Pak ya soal penutupan RSDC Wisma Atlet pada 31 Desember ya. Kalaupun ditutup nanti mekanismenya seperti apa Pak Mintoro? Nah itu, jadi semuanya adalah masih sesuai dengan arahan pimpinan, tetapi pada prinsipnya kami tetap sesuai dengan arahan pimpinan itu bahwa kita masih tetap harus siapkan satu tower cadangan tadi, bahwa kita harus tetap siapkan tower 6. Tower 6 itu adalah tower yang paling strategis kalau menurut saya. Jadi kita lihat tower yang paling mudah aksesnya ke Wisma Atlet, IGD ada di Wisma Atlet, IGD Wisma Atlet itu ada di tower 6, terus tower 6 itu ada ruang ICU, MCU, HCU, dan hampir semua alat-alat yang lengkap ada di Wisma Atlet di tower 6. Dan tower 6 itu juga cukup banyak ya tempat tidurnya, 1.651. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, belum tahu mekanismenya berarti ya kalau memang betul-betul akan ditutup. Pak Mintoro, hingga hari ini berapa jumlah pasien yang dirawat di RSDC Wisma Atlet? Sampai hari ini belum ada penambahan lagi, jadi pasien masih ada 4 orang dirawat di Wisma Atlet, yang 3 itu adalah dengan gejala ringan, 1 dengan komorbid hipertensi. Nah itu pasien sampai sekarang hari ini, sampai hari ini. Oke, kalau pasiennya ada 4 yang dirawat di RSDC Wisma Atlet, Pak Mintoro, jumlah nakesnya saat ini ada berapa yang bertugas di sana? Jumlah nakes kita itu sudah banyak dikurangi, sudah banyak terjadi pengurangan nakes ya, karena kita menyesuaikan dengan keadaan Mas. Sampai saat ini relawan yang ada di Wisma Atlet itu ada jumlah total masih ada 220 karena kita masih tetap standby kan itu semuanya. Dari 227 itu yang 171 terdiri dari tenaga kesehatan nakes, termasuk di situ ada dokter spesialis, dokter umum, perawat, tenaga medis lainnya, surveillance dan lain-lain itu 1, dan tenaga non medis itu ada 56, sehingga relawan yang masih standby di Wisma Atlet sampai hari ini ada 227. Oke, jadi ada 220 berapa Pak Mintoro? 227. 227 tenaga kesehatan? Ya, relawan yang masih ada di Wisma Atlet. Oke, 227 relawan tenaga kesehatan yang bertugas di RSDC Wisma Atlet ya? Ya. Oke, Pak Mintoro, benarkah masyarakat kini lebih memilih untuk isolasi secara mandiri di tempat tinggal mereka daripada datang ke RSDC Wisma Atlet kemudian dirawat di sana, sehingga memang itu yang membuat kapasitas keterisian tempat tidur ataupun ruang perawatan di RSDC Wisma Atlet itu menurun? Kalau pertanyaannya itu berarti kan tidak bisa menjawab apakah masyarakat memilih atau tidak. Tetapi yang ada adalah kita selalu pertama bahwa Wisma Atlet itu sampai sekarang masih merupakan salah satu tempat isolasi terpadu yang ada di Jakarta maupun untuk
masyarakat kita selalu juga boleh Wisma Atlet ini dengan bisa konsultasi lewat puskesmas atau bisa juga lewat call center 119 extension 9 extension 2 atau datang sendiri bisa. Tetapi masyarakat mungkin melihat dirinya sendiri bahwa dengan gejala seperti ini saya lebih dengan gejala seperti ini masih ada juga beberapa saudara-saudara kita yang tidak mempunyai tempat isolasi mandiri, mereka tetap datang ke Wisma Atlet yang kita tetap terima. Atau juga mungkin dengan adanya kemudahan obat, dengan adanya telemedicine, ini semuanya memudahkan masyarakat untuk bisa isolasi mandiri. Jadi saya melihat ini semua adalah bentuk kemajuan, bentuk keberhasilan dari penanggulangan COVID, baik itu secara mandiri ataupun itu secara isolasi terpadu. Oke, Pak Mintoro, kita tahu saat ini COVID-19 di Indonesia kian melanda ya, namun di sejumlah negara khususnya Tiongkok kan kasus COVID-19-nya kembali meningkat. Nah, antisipasinya dari pemerintah sendiri seperti apa? Apakah akan menunggu dulu kasus di dalam negeri? Karena kan kalau misalnya kita lihat kasus di Tiongkok sedang meningkat pesat dan tidak ada penutupan border dari Tiongkok. Kalau nanti kemudian RSDC Wisma Atlet ditutup, kemudian peningkatan kasusnya di Indonesia juga meningkat, ini bagaimana? Kalau saya masih menyebutnya bahwa kami ini adalah RSDC ya Pak ya. RSDC itu kalau di kendala penanggulangan COVID ini ada, kita mengetahui ada yang namanya daerah hulu dan daerah hilir. Daerah hilir dari hulu itu tempat di mana masyarakat melaksanakan kegiatan, terus dengan beberapa peraturan pemerintah seperti PPKM dan lain-lain. Jadi hulu itu tempatnya pemerintah lah atau tempatnya penduduk itu. Ranahnya saya sebagai kepala humas rumah sakit Wisma Atlet itu lebih ke arah hilir. Jadi saya lebih melihatnya di Wisma Atlet sendiri ya Pak. Nanti kalau kasus luarnya itu mungkin bagian lain. Kalau di hilir tetap seperti itu. Begitu di hulu terjadi penanganannya atau gejolak yang sangat tinggi, maka hilirnya akan jadi banyak. Contohnya waktu awal-awal Januari kemarin adanya kasus Omikron juga, terus adanya Nataru juga, itu cukup meningkat kasus di Wisma Atlet. Tapi mungkin saat ini dengan sudah tercapai yang begitu berhasil, baik itu vaksin 1, 2 maupun booster dan booster 2 juga, mungkin ke depan ini akan lebih smooth lah, lebih tenang. Lonjakannya tidak terlalu banyak mudah-mudahan. Oke, baik, kita tunggu nanti bersama, semoga tidak ada lonjakan kasus COVID-19 di tanah air begitu ya Pak ya. Karena di satu sisi pemerintah ataupun presiden juga sudah membuka peluang PPKM diberhentikan begitu ya ataupun diakhiri. Di sisi lain juga sudah ada wacana RSDC Wisma Atlet Kemayoran akan ditutup. Semoga tidak ada peningkatan kasus di tanah air dan pandemi di Indonesia sudah berakhir begitu. Terima kasih sekali Koordinator Humas RSDC Wisma Atlet Kemayoran Dr. Mintoro Sumego atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya selalu Pak Mintoro. Terima kasih Mbak Rediana, selamat sore.